Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak keren. Berjumpa kembali ya bersama Bunita. Kali ini kita akan belajar IPS bab 2 Pelestarian Lingkungan Alam dan Buatan. Mari kita simak bersama-sama. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar pelestarian lingkungan alam dan buatan, yaitu pentingnya melestarikan lingkungan dan manfaat pelestarian lingkungan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar akibat tidak melestarikan lingkungan. Yang pertama, kita akan mempelajari akibat tidak melestarikan lingkungan alam. Manusia harus melestarikan lingkungan alam. Jika tidak, lingkungan akan menjadi rusak. Selain itu, lingkungan akan mudah terkena bencana. Contohnya, banjir dan tanah longsor. Banjir adalah peristiwa menggenangnya air di daratan dalam jumlah yang besar. Banjir dapat terjadi karena hujan yang sangat deras dan aliran sungai yang terhambat. Membuang sampah di sungai akan membuat aliran sungai terhambat. Jika banjir terjadi, banyak orang yang akan menderita. Tanah longsor adalah jatuhnya gumpalan besar tanah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tanah longsor dapat terjadi jika tanah tidak ditanami oleh tumbuhan. Penebangan hutan yang berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi gundul. Akibatnya akan terjadi tanah longsor. Rusaknya lingkungan alam juga dapat menyebabkan tanaman dan hewan menjadi langka, bahkan punah. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari makan. Harimau Sumatera adalah contoh hewan khas Indonesia yang sudah langka dan harus dilindungi. Jika kita tidak melindunginya, generasi mendatang tidak akan dapat melihat harimau Sumatera. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam menjadi tanggung jawab kita semua. Yang kedua, akibat tidak melestarikan lingkungan buatan. Lingkungan yang tidak dijaga akan menjadi kotor, rusak, dan tercemar. Lingkungan seperti ini membawa bibit penyakit. Manusia yang menempati lingkungan tersebut akan mudah terserang penyakit. Lingkungan buatan manusia akan menghasilkan buangan limbah. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah akan mencemari lingkungan. Limbah akan menimbulkan bau tidak sedap. Penyakit juga akan timbul jika manusia menggunakan air, tanah, atau udara yang sudah tercemar limbah. Asap kendaraan bermotor juga dapat mencemari udara. Akibatnya, udara menjadi tidak sehat untuk dihirup. Jika kita membuang sampah sembarangan, lingkungan akan menjadi kotor. Jika kita tidak membersihkan lingkungan, lingkungan akan menjadi rusak. Lingkungan yang kotor dan rusak tentu tidak nyaman untuk ditinggali. Nah, anak-anak keren, itu tadi akibat jika kita tidak melestarikan lingkungan. Lalu, bagaimana cara kita bisa melestarikan lingkungan agar lingkungan tidak rusak dan tidak kotor? Mari kita pelajari bersama-sama cara melestarikan lingkungan alam. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan alam. Kita dapat memulainya dari hal yang sederhana. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Melestarikan air dapat dilakukan dengan cara menghemat pemakaian air bersih. Daerah-daerah di Indonesia yang dilanda kekeringan sulit mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, kita harus menghemat air yang kita miliki. Kita juga dapat memberi masukan kepada orang tua untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Selain itu, kita dapat menanam pohon di lingkungan rumah agar tetap asri.
Dengan menanam pohon, kita dapat berperan dalam menjaga kebersihan udara. Dengan melakukan semua hal tersebut, kita telah membantu mengurangi pencemaran. Manfaatnya, lingkungan tempat tinggal kita tetap nyaman untuk ditinggali. Selanjutnya, cara melestarikan lingkungan buatan. Melestarikan lingkungan buatan dapat dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan. Dapat juga dengan membersihkan lingkungan secara teratur. Menjaga kebersihan harus dilakukan di semua lingkungan. Yang pertama, memelihara lingkungan rumah. Pemeliharaan lingkungan rumah merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Pemeliharaan lingkungan rumah dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan di dalam rumah. Yang kedua, membersihkan halaman rumah. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, melakukan penghijauan di rumah. Lingkungan rumah yang bersih sudah tentu bermanfaat bagi penghuninya. Kenyamanan akan dirasakan penghuni rumah yang memelihara lingkungan rumahnya. Lingkungan rumah yang tidak dipelihara dengan baik akan merigukan penghuninya. Kenyamanan tidak akan dapat dirasakan jika lingkungan rumah tidak dipelihara. Memelihara lingkungan sekolah. Selain lingkungan rumah, lingkungan sekolah pun perlu dipelihara. Lingkungan sekolah yang terpelihara membuat seluruh warga sekolah merasa nyaman. Lingkungan sekolah yang bersih akan menciptakan kenyamanan saat belajar. Selain itu, lingkungan sekolah juga menjadi bebas dari penyakit. Memelihara lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Kepala sekolah, guru, dan siswa sebaiknya saling membantu dalam menjaga kebersihan. Dengan saling membantu, pekerjaan membersihkan sekolah akan terasa ringan. Jika sekolah bersih, semua warga sekolah dapat belajar dengan nyaman. Berikut adalah cara-cara memelihara lingkungan sekolah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kamar mandi sekolah, melaksanakan piket kelas, dan melakukan penghijauan di lingkungan sekolah dengan menanam pohon. Kemudian, memelihara lingkungan sekitar. Selain lingkungan rumah dan sekolah, lingkungan sekitar tempat tinggal juga perlu dipelihara. Lingkungan yang terpelihara akan memberi manfaat. Sebaliknya, lingkungan yang rusak karena tidak terpelihara akan membawa akibat buruk. Pemeliharaan lingkungan tempat tinggal merupakan tanggung jawab seluruh warga. Oleh sebab itu, seluruh warga harus memelihara lingkungan sekitar tempat tinggal. Memelihara lingkungan harus dilakukan secara teratur. Misalnya, kerja bakti membersihkan lingkungan setiap hari Minggu. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah di sungai. Dan tidak merusak fasilitas umum. Alhamdulillah, terima kasih sudah dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Kalian memang anak yang hebat. Ayah dan Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini. Salam sehat dan semangat untuk semua keluarga di rumah. Tetap rajin sholat, mengaji, belajar, dan membantu orang tua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.